Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Waalaikumsalam sudah mengizinkan warahmatullahi wabarakatuh. saya untuk mempresentasikan eh, P5 PPRA kelas 4 di SDN 056600 Gang Kenanga dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Di sini topik yang saya ambil yaitu mengenai mengolah sampah kulit telur menjadi karya kaligrafi. Lalu latar belakang. Sampah adalah salah satu masalah yang tak kunjung usai di masyarakat seperti organik dan anorganik. Di lingkungan sekolah juga terdapat banyak sampah organik maupun anorganik yang dibuang sembarangan karena minimnya kesadaran peserta didik akan sikap menjaga lingkungan yang akan berdampak besar terhadap kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada kelas 4 fase B semester 1 mengusung tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik mengelola sampah kulit telur menjadi suatu karya kaligrafi. Selanjutnya, proyek profil, di mana proyek penguatan profil Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin, ilmu, dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Lalu di sini ada tahapan-tahapan dari proyek. Yang pertama, tahap pengenalan sosialisasi proyek. Kedua, tahap kontekstualisasi persiapan bahan proyek dan pemilihan kelompok. Ketiga, tahap aksi pembuatan proyek. Yang keempat, tahap refleksi dan tindakan lanjut, seperti evaluasi, refleksi, dan menyusun rencana tindak lanjut. Lalu di sini ada dimensi, saya ambil ada 3, di mana dimensi yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya akhlak kepada alam, subelemen menjaga lingkungan alam sekitar. Lalu di akhir fase terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah ataupun tidak ramah lingkungan, serta membiasaan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Yang kedua, dimensi gotong royong, elemennya kolaboratif, kerjasama, akhir fase menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Lalu dimensi ketiga, kreatif. Elemennya menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, lalu subelemennya menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Akhir fase, mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan perasaannya sesuai dengan minat dan kesukaannya dalam bentuk karya ataupun tindakan serta mengapresiasi karya dan tindakan yang dihasilkan. Lalu dimensi PPRA atau profil pelajar rahmatan lil alamin. Di sini ada 2. Yang pertama musyawarah atau surah, subelemennya demokratis dan menjunjung tinggi dengan keputusan mufakat, mengutamakan kepentingan bersama dalam golongan yang menjunjung tinggi konsensusnya. Lalu yang kedua toleransi tasamu, subelemennya itu menghargai, berarti menerima, menghormati dan menghargai perbedaan. Lalu di sini ada jadwal pelaksanaan proyek, di mana saya ambil 3 hari, di mana hari pertama itu yaitu sosialisasi proyek, hari kedua persiapan bahan dan pemilihan kelompok, hari ketiga pembuatan proyek dan refleksi tindak lanjut. Selanjutnya aktivitas 1, yaitu guru memperkenalkan kepada peserta didik mengenai tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik mengelola sampah kulit telur menjadi karya kaligrafi. Lalu guru menayangkan video tentang sampah organik dan anorganik. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanggapi video yang telah ditonton. Lalu guru memberikan beberapa pertanyaan seperti, pernahkah kamu mengelola sampah kulit telur? Lalu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memaparkan jawaban dengan bahasanya masing-masing. Dan ini ada alat dan bahannya yang dipersiapkan oleh guru. Lalu aktivitas 2, guru mempresentasikan di depan peserta didik mengenai jenis sampah organik dan anorganik. Peserta didik mengamati dan mencatat perbedaan keduanya. Peserta didik menanyakan tentang cara pengolahan sampah. Peserta didik mengidentifikasi cara mengelola sampah dengan benar. Lalu guru menayangkan beberapa contoh hasil olahan dari sampah kulit telur. Guru meminta peserta didik untuk mempersiapkan bahan sesuai dengan proyek yang dipilih. Peserta didik mencatat dan mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan.
Lalu aktivitas 3, guru memantau dan membimbing proses pembuatan proyek. Peserta didik bekerja sama dengan temannya, lalu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempresentasikan hasil karyanya. Persiapannya, guru mengkoordinasi peserta didik dalam beberapa kelompok. Peserta didik mencari kelompoknya masing-masing. Peserta didik mempersiapkan segala bahan yang diperlukan dan siap memulai proyeknya. Setelah itu, di sini ada LKPD-nya. Selanjutnya, di sini ada rubrik, di mana ada 3 suplemen dari 3 dimensi tadi yang di atas, mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Lalu di sini ada kategori mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat sudah berkembang. Jadi di sini, eh, di mana yang masih mulai berkembang ini masih kosong ya Bu, karena di sini awalan dari masih tingkatan PAUD, jadi tidak saya taruh di sini. Dan ini selanjutnya memberikan contoh hasil proyek dari sampah kulit telur kepada siswa. Nah, terima kasih Bu, ini pemaparan dari saya dari P5 dan PPRA saya. Ya, baik Bu. Ini kelas berapa tadi Ibu bilang? Kelas 4 Bu. Kelas 4 ya? Iya Bu. Hmm. Siapa ini? Lanjut Bu. Nggak, ntar dulu Bu. Saya mau nanya dulu. Ibu dengar Untuk suara ini, kenapa? Iya, saya nggak dengar Bu. hujan deras Bu. Jadi gimana supaya Ibu bisa dengar suara saya? Bentar ya Bu. Mm-mm. Udah Bu. Oke. Eh, Kemarin saya penasaran, Ibu bilang sumber dari kulit telur ini selalu ada, gitu ya. Dari Mm-mm. mana, Bu? Kulit telur ini di mana kok selalu ada gitu dan terbuang-buang? Eh, Kebetulan Bu, di sekolah itu kan banyak pedagang makanan jajanan anak ya Bu. Jadi kemarin pernah juga sudah saya Mm-mm. sosialisasikan sama peserta didik bahwasanya kita akan membuat kreativitas yaitu berupa karya gitu. Jadi saya suruh juga keliling untuk mengelilingi lingkungan sekolah untuk mencari bahan. Ternyata di sana kan banyak daun, banyak ranting yang kering juga. Jadi mereka itu tanya Bu, kalau kulit telur karena di belakang dekat sekolah itu banyak sampah telur yang dibuangi, apa sampah kulit telur yang dibuangi oleh pedagang yang jualan makanan itu di sekolah Bu. Oke. Ya, ini salah satu kelebihan ya, Bu ya. Jadi saya suka ini. Jadi Ibu mengajak siswa untuk melakukan pengamatan, bahkan idenya itu dari siswa. Nah, itu Ya. dia. Ya. Jadi karena idenya dari siswa memang seperti itu yang sebenarnya kita harapkan dari proyek itu. Proses berpikirnya, sikapnya, itu yang kita harapkan adalah dari siswa, bukan dari guru. Nah, Iya Bu. kebanyakan ini kawan-kawan yang lain itu idenya itu dari gurunya. Nah, Hmm. maunya jangan dari gurunya gitu. Nah, kemudian apa lagi ya? Coba kita balik lagi ke slide. Di awal, Bu. Di awal, coba lihat dulu. Dari Coba Bu di situ terus 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 lagi lagi. Pemilihan dimensi ini berdasarkan apa, Bu? beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Bu. Nah, pemilihannya itu berdasarkan apa, Bu? Oh, berdasarkan yang sesuai dengan peraturan Kemendikbud nomor 12 2024. Asal yang Ibu Eh, kirim itu. iya, maksudnya kan, iya itu memang ditetapkan sama pemerintah, Bu. Hmm. Kan ada berapa itu yang ditetapkan sama pemerintah. Tetapi kenapa kita kok di sekolah Ibu milih ini gitu? Kenapa di sekolah Ibu milihnya yang 3 ini? Oh, karena di sini agar peserta didik bisa memahami Bu tentang akhlak. Menjaga lingkungan itu kan termasuk bagian dari akhlak, Bu. Oh, berarti disesuaikan dengan apa itu, Bu? Gimana, Bu? Berarti itu disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan menjaga lingkungan alam sekitar, Bu. Ya, kebutuhan peserta didik ya, satuan Iya. pendidikan ya.
Ya, baik. Kemudian coba Ibu lanjut ke slide selanjutnya. Lagi, Bu. Ibu tinggal panah kanan kiri aja. Kenapa gitu? Panah kanan kiri atas bawah. Oh, Yang mana, Bu? ini, Bu. Ini, Ya, dimensi di JP PPS. tadi. Di JP tadi, Bu. Mana, Bu? Di slide JP, Bu. Itu setelahnya, Bu. Di slide ke-8. Slide 8, jadwal. Ya. Nah, sosialisasi proyek ini 4 JP. Ntar ya, Bu. Ya, lagi azan ini. Dek, sini, 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 tutup. Iya, iya. Hah? Jangan, jangan. Nabi Ona lagi ujian. Ya, Umar, Umar. Bu, nggak ada suaranya, Bu. Mari kita lanjut ya. Nah, kemudian di ini. Oh, pemilihan ini ya, berapa berapa pertemuan ininya, Bu? 3 pertemuan, Bu. Kenapa 3 pertemuan, Bu?
Karena Oh, satu J, 2 JP berapa pertemuan, Bu? 2 JP ini Mm-mm. 4 JP itu khusus khusus disosialisasi itu di Satu jam JP akhir. berapa menit? Oh, 45 menit, Bu. Ini salah. 45 menit. 45 menit. Satu JP. Ya, Iya. dua JP. 2 JP berarti 90 90 menit. menit. Nah, satu kali pertemuan berapa menit, Bu? Satu kali pertemuan berapa JP? Eh, 90 menit, Bu. 2 JP berarti ya, Bu ya? Iya, ya. Berarti kalau apa namanya 4 JP berapa pertemuan, Bu? Berarti eh, 3 kali, 4 kali pertemuan. 4 kali apa 2, Bu? 2 kali pertemuan, Bu. Nah, berarti total JP-nya berapa? Total pertemuannya berapa ini semuanya? Seharusnya Mulai ini dari sosialisasi. eh, hmm, seharusnya 6 nih, Bu. 6 apa 7? Ya, Ya nggak apa-apa ini. Jadi kan nggak ada masalah sama JP ini sebenarnya. heeh. Ya kan? Cuman Iya, Ibu Bu. paham nggak maksudnya? Nah, Iya. jadi maksud saya kadang-kadang kawan-kawan itu mengatakan bahwa berapa pertemuan ini untuk proyek ini? 1 hari selesai, Bu. Nah, 1 hari selesai, kapan pengenalannya? Kapan pergi melakukan pengamatannya? Ya, kapan aksinya? Nah, dan seterusnya sampai refleksi, sampai jadi proyeknya. Oke? Nah, oke, berarti sudah selesai untuk ini, Bu. Mari kita beralih ke PTK, Bu. Silakan ini di stop share, langsung presentasikan PTK-nya. Yang tadi di stop, Bu. Mm-mm. Nah, ini udah PTK kan? Udah. Mm-mm. Nah, lanjut aja ya, Bu. Ya, ya. Di sini presentasi seminar eh proposal penelitian tindakan kelas. Saya ambil judul upaya meningkatkan hasil belajar siswa melalui pembelajaran Problem Based Learning atau PBL pada materi Tauladan Mulia Asmaul Husna pada siswa kelas 4 SDN 056600 Gang Kenanga. Adapun di sini latar belakang kegiatan belajar merupakan salah satu kegiatan pokok dalam proses pembelajaran. Nah, di sini menurut Frank W. Kohler DKK 1997 untuk mengukur keberhasilan belajar peserta didik dilakukan melalui 4 cara, yaitu adanya perubahan cara pandang peserta didik, kedua perubahan dalam diri peserta didik, ketiga adanya kemampuan peserta didik yang bervariasi setelah mengikuti proses pembelajaran, keempat adanya peningkatan kemampuan peserta didik setelah mengikuti proses kegiatan pembelajaran. Lalu, berdasarkan kajian latar belakang tersebut, adapun temuan permasalahannya yang pertama, hasil pembelajaran terhadap materi Tauladan Mulia Asmaul Husna di SDN 056600 Gang Kenanga masih tergolong rendah. Kedua, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti belum memiliki makna sebagai bagian dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang dilaksanakan oleh guru masih bersifat konvensional. Keempat, minimnya penerapan metode pengajaran dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti khususnya Tauladan Mulia Asmaul Husna. Lalu berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian tindakan kelas ini saya ambil dengan judul upaya meningkatkan hasil belajar siswa melalui pembelajaran Problem Basic Learning pada materi Asmaul Husna pada siswa kelas 4 di SDN 056600 Gang Kenanga. Lalu di sini ada rumusan masalah dalam penelitian, yaitu yang pertama, apakah penggunaan metode pada Problem Based Learning meningkatkan hasil belajar pada materi Tauladan Mulia Asmaul Husna? Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa dengan menggunakan metode pada Problem Based Learning? Lalu adapun tujuan penelitian,
Yang pertama, untuk mengetahui apakah upaya meningkatkan hasil belajar pada materi Tauladan Mulia Asmaul Husna menggunakan metode Problem Based Learning pada siswa kelas 4 SDN 056600 Gangkenanga. Kedua, untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan metode Problem Based Learning pada siswa kelas tersebut. Dan manfaat penelitiannya, khususnya bagi guru dengan dilaksanakan penelitian penerapan ini, guru sedikit demi sedikit mempunyai keinginan untuk meningkatkan Lanjut ke prestasi metode, Bu. Lanjut ke metode. ke metode. Mm. Metode penelitian ya. Mm-mm. Lagi. Nah, udah. Situ. Di sini jenis penelitian, tindakan kelas, sekurang-kurangnya dalam dua siklus tindakan yang berurutan, ada beberapa ahli yang mengemukakan model penelitian tindakan kelas, namun secara garis besar terdapat 4 tahapan yang dilalui seperti perencanaan, kedua pelaksanaan, ketiga pengamatan, dan refleksi. Adapun model dan penjelasan untuk masing-masing tahapan berikut. Variabel penelitian adalah suatu atribut nilai atau karakteristik dari sebuah objek penelitian yang ditentukan oleh seorang peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, variabel terikat maupun variabel bebas. Langkah-langkah pembelajaran berorientasi pada PBL itu yang pertama, para siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Kedua, pada setiap kelompok tersebut terdapat seorang ketua, sekretaris maupun anggota. Yang ketiga, menentukan pokok masalah yang akan dipecahkan permasalahan tersebut dapat dituangkan dari bahan pelajaran yang terdapat dalam silabus, dapat pula dari siswa sendiri. Itu maksudnya modul ya, Bu. Guru mendorong setiap kelompok untuk berani mengemukakan pokok masalah yang akan dibahas dan dipecahkan. Lalu subjek penelitiannya ini Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 semester ganjil tahun 2024-2025 materi Tauladan Mulia Asmaul Husna sebanyak 25 siswa dengan jumlah laki-laki sebanyak 18 orang, siswa perempuannya sebanyak 7 orang, siswa yang dimiliki kemampuan akademis yang berbeda-beda. Oke, Untuk baik, Bu. Oke, sudah cukup presentasinya, Bu. Nah, kemudian pertanyaan saya, Bu. eh apa itu PTK, Bu? Kalau dengan bahasa Ibu sendiri, apa itu PTK? Kalau penelitian, menurut Ibu, penelitian tindakan kelas kenapa penelitian tindakan kelas itu perlu dilakukan, Bu? karena ingin supaya kita dapat mengetahui bagaimana kelemahan atau kelebihan sekolah itu Bu, peserta didik Bu. Yang mau dilihat kelemahan kelebihannya atau maksudnya memperbaiki kekurangannya? Iya Bu. Iya, Bu, gimana tuh? Untuk Ya sudah, pertanyaannya saya ganti. hmm, Apa yang melatar belakangi Ibu melakukan penelitian PTK? gimana Bu? Apa yang melatar belakangi Ibu melakukan penelitian PTK? Latar belakang ingin eh, membuat lebih peserta didik itu menjadi eh, apa? Untuk mengembangkan Bu, mengembangkan kemampuan peserta didik supaya peserta didik itu dapat berpikir kritis dan kreatif Bu. Oke. Hmm, Ibu bisa ada bagian ini, mengorientasikan siswa pada masalah. Apa yang harus aktivitas seperti apa yang harus dibangun di sana, Bu? Orientasi bagian itu ya Bu, tahap-tahap itu ya Bu. Ya kan ada tahapannya, salah satunya adalah mengorientasikan siswa pada masalah. Ya, Hmm. Iya. aktivitas apa yang bisa dibangun untuk apa namanya mengorientasikan siswa pada masalah?
Ya, seperti belajar kelompok, Bu. Pada, Diskusi, pada langkah itu, langkah-langkah. judulnya mengorientasikan siswa pada masalah. Oke, baiklah. Kalau begitu, Ibu menggunakan, oh itu pertanyaannya, Bu. Coba Ibu bawa apa namanya slide-nya ke rumusan masalah, Bu. Mana, Bu? Rumusan masalah, Bu. Sebelum itu, Bu. Sebelum manfaat. Nah, sebelum itu. Oke, Bu, Bu. Itu tuh udah kelewatan, Bu. Rumusan masalah, Bu. Setelah itu, Bu. Lagi. Nah, Bu, kalau pertanyaannya, apakah Ibu sedang sakit hari ini? Jawabannya apa, Bu? Alhamdulillah tidak. Karena, Cuman, ya, jawabannya ya atau tidak kan, Bu? iya, Bu. Heeh. Sedangkan pertanyaan PTK sedangkal itu atau tidak? PTK, Bu. Kalau PTK Iya, lebih dalam kayaknya, Bu. iya. Kalau lebih dalam, kata tanya apa, Bu, yang layak digunakan di sana? Di bagian rumusan masalah ya, Bu. Mm-mm. Hmm. Di sini saya pakai penggunaan apakah Bukan. Apakahnya bisa kita gantikan dengan apa, Bu? hmm, Kata tanya apa, mengapa, bagaimana. bagaimana? Nah, bagaimana ya, Bu ya? Iya, Bu, iya, Bu. Bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa, ya, hasil belajar peserta didik kalau sekarang tuh, Mm-mm. ya, Iya, Bu. melalui model problem based learning, bukan metode ya. Iya, iya, Bu. Mm-mm. Problem based learning itu bukan metode, Bu, tapi model. Model ya. Mm. Mm-mm. Di pada siswa kelas 4 SD Mm-mm. 05666 terus itu Gang Kenanga ya, Bu ya, gitu ya. Iya, iya, Bu. Mm. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana hasil Ya. belajar siswa dengan Kalau menggunakan kalau tadi kata tanyanya kita bawa ke atas, bagaimana tadi? Mm-mm. Itu pertanyaan nomor 2 terjawab nggak, Bu? Hampir sama ya, Bu. Ya, terjawab nggak? Pertanyaan nomor 2 itu bagian dari pertanyaan nomor 1. Terjawab, Bu. Nah, kalau begitu udah pertanyaannya satu aja, Bu. Oke, oke, Bu. Ya, Bu. Dah. Kemudian untuk tujuannya gitu juga, Bu. Kalau pertanyaannya satu, jawabannya berapa, Bu? Gimana, Bu? Suaranya nggak dengar. Jadi, Ibu lihat lagi nanti ya. Iya, iya, Bu. Kalau pertanyaannya Iya, satu Bu. ya jawabannya ya satu juga lah. Bentar Ya, saya, Bu. ngaji, Bu. Iya, aja, Bu, sekali buka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Baik, Bu, cukup. صدق الله العظيم. Ya, Ibu, silakan tulis ya, Bu ya. Coba tulis satu ayat, Bu. Satu ayat, nggak usah panjang, Bu. Separuh aja, Bu. Sebagai bukti bahwa Ibu